Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil wadud, al-mu'ti li jami' ibadihi bil karami wal jud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khairil maulud wa ala alihi wa sahbihi adada dzarratil wujud. Amma ba'd. Yang kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi para habaib, para syaraif, para guru agama, para tokoh masyarakat, para aparat dan pemerintah daripada desa, wabil khusus yang berhadir di tengah kita, yaitu adalah sahibul majlis pastinya Sayyid Nurullah Khamsi atau dikenal dengan Abang Anji, dan juga yang di samping ulun ada Abah ulun Al-Habib Autad bin Hashim bin Hasan bin Muhammad bin Abdurrahman bin Taha bin Syekh Segaf, dan juga di samping beliau sesepuh di sini Al-Habib Hashim Al-Khirid, dan juga Bapak dan Ramel atau Kapolsek atau yang mewakili daripada keduanya, dan juga Bapak Kepala Desa, dan juga segenap daripada keluarga besar Al-Barakbah, Al-Habib Hud dan lain sebagainya, dan juga kepada seluruh panitia yang mereka telah mengorbankan, menghabiskan waktu mereka untuk terselenggaranya daripada acara ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengagungkan dan memuliakan dan mencuri perhatian daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga segenap daripada para hadirin wal hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada hajat-hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada keuangan kita. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada hubungan rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada keadaan suami-suami kita, memperbaiki keadaan istri-istri kita. Allah Subhanahu wa taala menunaikan daripada hajat kita yang duniawi ataupun ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh salihat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang berhadir di sini kembali terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن ومع القرآن في قرن رب ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم واهدنا في puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini bersama-sama untuk bersalawat memuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Salah seorang ulama yang bernama Muhammad Abul Mawahib, beliau adalah orang yang suka khalwat. Tapi beliau pastinya di luar sana mempunyai pekerjaan yang mapan sudah, sehingga beliau berkhalwat di gunung. Ibaratnya nangaya di sini almarhum guru cantum, sidin sambil berkhalwat sambil juga bercocok tanam. Beliau itu sering dikunjungi sama orang. Pada suatu hari beliau memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau, Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yabutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad SAW itu apabila diumpamakan dengan batu, maka kita katakan beliau itu bukan batu yang biasa, tetapi ibaratnya kita ini adalah batu kerikil. Nabi Muhammad SAW adalah berliannya atau yagutnya atau zabarjatnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Pada malam harinya beliau bermimpi dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memberikan kabar kepada beliau, ketahuilah wahai Muhammad Abul Mawahib, sesungguhnya ketika engkau memuji kepadaku dengan pujian tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima daripada pujian tersebut dan
Dengan sebab pujian tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa orang yang hadir di sana dan menurunkan rahmatnya di sana. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menerima daripada pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada di antara kita daripada pendosa kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan daripada rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, kata beliau, wallahi inni la'ambutu ar-rajul al-khali alladhi la ya'malu fi 'amali dunya wala fi 'amali al-akhirah. Demi Allah, saya sangat benci dengan seseorang yang khali, yang kosong. Kalau istilah lughah Hadramiyah itu ar-rajulus sabahlal, laki-laki sabahlal. Apa itu? Yaitulah alladzi la ya'malu fi 'amali dunya wala fi 'amali al-akhirah. Inya dunianya kada begawi, akhiratnya kada jua. Dalam istilah bahasa Banjarnya, dunianya parai, akhiratnya parai jua. Inya kada mau begawi, beribadah kada jua. Ketika ulun membaca daripada kalam Abdullah bin Mas'ud tersebut, maka ujar ulun, wahai Abdullah bin Mas'ud, dalam hati ulun bener, jangankan dia mintuha gen sarik bisi minantu nangka itu, mbah bisi minantu harapan minantu ini rajin begawi atau rajin beribadat. Sekali mbah dikawinakan lawan anak orang, anak si mintuha tadi haro sekalinya gawian di kamar aja, keluar pada kamar berokok, ngolah kopi, meroket lawan kawan. Wah nenek mintuha kira-kira sarik benar orang ini ya Allah. Coba ujar mintuha, inya kada begawi tapi beribadah gawian lumayan juga. Artinya biar kami nang begawi, inya kena mendoakan kami sehingga di akhirat kena inya mensyafaati kami. Tapi amunnya dunianya kada, akhiratnya kada, apa nang diharap? Atau sebaliknya, artinya inya ibadat kada, sembahyang 5 waktu kada tinggal, tapi begawi rajin lumayan juga. Ujar mintuha, mobil-mobil hanyar ini, rumah-rumah hanyar, gara-gara si minantu rajin benar begawi. Tetapi ketika inya kada katuju begawi, beribadah kada juga, maka ujar sidin, aku sangat marah dan orang-orang pun semua marah dengan orang tersebut. Wah kada. Oleh karena itulah kita kalau mau menjadi orang yang meneladani daripada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tema, yaitu adalah meningkatkan cinta dan meneladani daripada Nabi Muhammad SAW, maka kita dunianya dan akhiratnya harus seimbang. Jangan sampai akhirat kita juga menyebabkan kita lalai dengan dunia kita, ataupun dunia kita lalai dengan akhirat kita. Bahwa ini banyak ya orang artinya hendak pada beribadah, akhirnya gawian bakhalwat, gawian di dalam kamar raja, akhirnya anak bini terlantar. Makanya di dalam kitab Tadribul Usul li Tashilil Usul yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ujar sidin, inna minad dunubi la yukaffiruha bi kasrati salatin wala zakatin wala shaumin wala hajj. Sesungguhnya di antara daripada dosa itu tidak bisa ditakfiri, diampuni dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya mengeluarkan zakat ataupun berangkat haji. Sampai-sampai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dilakukan orang tersebut dan apa yang bisa mengampuni daripada dosa tersebut? Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjawab, cara mengampuni daripada dosanya yaitu adalah al-humum fi talabir rizq, yaitu adalah pusingnya kepala seseorang, sumpeknya seseorang untuk mencari rezeki yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kenapa orang
ini gawian bakhaluat tapi kada begawi lagi. Akhirnya anak bini lontang-lantung kemana-mana. Nah, maka banyaknya sholat dia, banyaknya sholawatnya, banyaknya istighfarnya, kada kau mengampuni daripada dosa tersebut. Tetapi kalau seandainya inya sambil begawi, sambil beribadat, maka gawiannya tersebut mencukupi buat anak istrinya dan inya beribadat, maka sempurnalah daripada orang tersebut. Wah kata. Jadi jangan pernah nak berpikir anak bakhaluat kebuhan bian. Amunnya kadada bisi gawian nang apa jurang tuh nang mencukupi keseharian sudah kisah anak bini. Kalau pengertiannya mengumpati guru fulan namanya bakhaluat, sidin bakhaluat itu banyak sudah gawian dan sebagainya. Sayyidina Abdurrahman As-Sakaf sidin itu gawian di masjid aja, be'etikaf, membaca Quran, siang 4 kali khatam, malam 4 kali khatam. Mbah ada begawi lagi ke sidin banyak bisi kebun kurma, ratusan hektar bisi kebun kurma. Dengan kebun kurma yang ratusan hektar ini hasilnya geser anak bini, sidin bisi anak laki aja 13 sikung, tercukupi seberataan. Dan pulang sidin bersedekah kurma ratusan karung sehari. Ayo, kenapa? Karena sidin sudah mapan, sudah biar kada begawi turun tangan lagi, duit datang sorangan sudah. Ini ada juga kisah anak bakhaluat tadi. Tapi apa? Gawian masih mengandalkan tenaga sehingga amunnya kada inya turun tangan, anak bini terlantar, jangan sekali-kali. Maka banyaknya sholatnya, banyaknya istighfarnya, banyaknya sholawatnya, banyaknya bahagianya tidak bisa mengampuni daripada dosa tersebut. Alhamdulillah, hatinya terima kasih banyak. Baiklah. Laki ulun pengulir benar di rumah. Amunnya disuruh begawi, nyari gawian. Kada kau melihat lagi beribadah artinya. Jangan juga, harus juga. Amunnya sudah cukup besar anak bini, ayo biar hendak keluar lagi. Tapi amunnya kada, maka bekerjalah dengan baik. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish." Kami telah letakkan kalian di permukaan bumi ini dan kami jadikan buat kalian semua daripada pekerjaan-pekerjaan. Masing-masing kita mempunyai posisi dan porsi pekerjaan masing-masing. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu ahadan idza 'amila 'amalan fa'atsganahu." Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada seorang apabila dia bekerja, maka dia dia sangat teliti dan sangat hebat di dalam pekerjaannya tersebut. Memang menekuni dia daripada pekerjaan tersebut. Karena apa? Karena kalau kita bekerja pulang kada tekun, ini merugikan orang lain. Inya jadi dokter, tapi lain ahlinya harus mengobrak-abrik organ tubuh orang aja, tapi inya kada apa ini ngarannya nih, kada detail daripada gawiannya. Ya nang banyak nang meninggal lahirnya orang. Makanya amunnya sudah mengambil jurusan dokter, maka tekunilah daripada itu. Amunnya seandainya artinya berjahit, maka itu juga amunnya kada kena baju orang kanan kiri belain handap sebelah dan lain sebagainya. Nang begawi sawit kah? Nang begawi karet kah? Nang begawi apa kah? Tekuni daripada pekerjaan tersebut. Wah kata, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Memang kita disuruh tekun daripada suatu pekerjaan tersebut dan Allah SWT cinta kepada orang tersebut. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man amsakalan lima'ishati ahlihi amsa maghfuran lahu." Siapa saja yang pada sore hari dia capek memeras keringat untuk menafkahi daripada anak istrinya, maka pada sore hari itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Mudah-mudahan pekerjaan kita sehari-hari itu menyebabkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nang uyuh mendodos sawit kah, nang uyuh di pasar kah, nang uyuh begawi apakah, mudah-mudahan gawiannya itu penyebab daripada kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Amin ya rabbal alamin. Tetapi jangan juga pulang gara-gara pegawai inya meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga gara-gara inya pegawai inya akhirnya teledor di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya gawian berjual pentol, hari Jumat orang hendak mendengari khutbah, artinya harus begawi. Nah, orang rame di parkiran, di parakakannya gerobak pentol ke sana, sekira orang mencucukkan pentol. Nah ini salah juga. Amunnya sudah hari Jumat, khutbah, tutup dulu. Anu tadi jualan pentol tadi. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah muadzin berkumandang untuk memanggil orang untuk sholat Jumat, maka tinggalkan daripada gawian dunia kita. Tinggallah idza nudiya lis-shalati min yaumil fas'au ila dzikrillah, langsung bergegas untuk pulang ke masjid berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa dzarul bai', tinggalkan gawian. Nang di pasar kah? Tinggalkan dulu gawian. Nang berjual pentol tinggalkan dulu. Apalagi nang kada begawian apa-apa, langsung masuk ke masjid. Jangan dudukkan di mana ngarannya tuh, di parkiran. Duduk bepanderan kawan-kawan, cucuk pentol sini, cucuk tahu di sini. Akhirnya apa? Khutbah dikumandangkan, inya kada mendengarkan lagi khutbah. Nabi Muhammad SAW itu kalau hari Jumat dengan para sahabat itu kadang baru isfar, baru matahari itu hendak timbul, hanya warna kuning mataharinya timbul, mereka sudah berangkat menuju masjidnya Allah Ta'ala. Zaman ini menghadang-hadang adzan pertama dulu hanya datang. Sudah menghadang adzan pertama, dudukan pulang mencucuk pentol berkon di parkiran. Ini jauh benar daripada meneladani Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa barakatuh. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini anak-anak kita, suami-suami kita, jiran tetangga kita, orang-orang daripada daerah Cantung ini tidak lagi sudah mencucuk pentol atau berokon di parkiran. Ketika khutbah mereka dudukan di masjid, mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Jangan ada lagi sudah. Bahkanlah kata para ulama, ketika kita meninggalkan jual beli, menjualkan perniagaan untuk menghadap daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan menyisipkan daripada rezeki yang lebih dia dapatkan daripada ketika dia meninggalkannya. Tukang pentol tadi, kalau mencucuk pentol, kalau seandainya dia bersabar, pas lagi khutbah stop dulu berjualan. Khutbah tuntung salam, tuntung berdoa, hanya buka, insya Allah rezekinya lebih lapang, lebih gampang lagi oleh Allah SWT. Sama aja nanti kebun sawit juga, jangan artinya tanggung lah, ada 3, 4, 5 pohon lagi belum didodos, artinya dodos dulu untuk makan. Hanyar, ini artinya biram semuanya. Maka ketika dia meninggalkan itu, dia berangkat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Insya Allah Allah Ta'ala akan membukakan daripada pintu rizki terhadap orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling daripada mengingatku, berpaling daripada kewajiban yang diwajibkan terhadapnya, maka kehidupannya akan dibikin sempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan mengeluh, artinya kenapa gawian pengen ngalih bener wah ini. Jangan mengeluh kenapa pengen ngalih bener mencari gawian, kenapa usaha seret, kenapa toko makin turun daripada penjualannya. Lihat daripada nanti apa kita sehari-hari. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan sholat Jumat kita, bagaimana dengan puasa kita. Ketika kita jauh daripada kewajiban, jangan salahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan daripada usaha ataupun penghasilan kita. Wahakala. Tetapi mafhum mukhalafahnya, ketika kita luar biasa bagusnya tekunnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salat kita tidak menelantarkannya, jangan berlambat-lambat.
maka Allah Ta'ala akan mengedepankan daripada usaha kita juga. Semoga dengan perkumpulan ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin diperluas daripada rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengumpamakan daripada dunia ini bagaikan seorang laki-laki yang mana dia ini waktu mudanya masih belum mapan. Akhirnya ianya ketika belum mapan tadi menikah lawan seorang perempuan. Akhirnya dia merintis bersama sampai usahanya naik, sampai jadi pembisnis, sampai jadi pejabat, sampai banyak isi duit, macam-macam lengkap sudah. Nyamannya sudah banyak isi duit lah, pangkat bisi, pengaruh sudah ada, mulai banyak kawan lah. Nah itu apa kawannya harap bener membisiki. Artinya ulun punya nangkai pian ini maka berduit, maka pejabat, maka bagus gawian. Ada akun bini sih kamu aja rugi bian kada bini pulang. Padahal kada terpikir kada bini orangnya. Tapi kawan saban hari ngopi mandiri ke sama bini. Akhirnya orang ini terpengaruh juga dalam panderan tadi. Akhirnya inya pun karena dipandiri dibisiki kawan terus penasaran juga, akhirnya bebini pulang memadu orang ini. Imbah sudah memadu, bini dua ikung, sekalinya haro kada uyuh lagi kawan mang bisiki. Artinya dasar bujur rami, bisiki dua ikung, nyanyat orang ini bebini pulang 3 ikung jadinya. Artinya masih ada kesempatan seikung lagi, bebini sampai 4 ikung akhirnya. Akhirnya sampai raminya, saking raminya lawan bini kedua, bini ketiga, bini keempat, bini pertama ditinggalkannya. Cuma kada diceraikan juga, cuma kada diherani lagi. Asik banget bini kedua, bini ketiga, anum-anum bini nang di rumah Tuhan sudah. Akhirnya ketika inya rami lawan bininya tadi, makan nyaman, macam-macam dimakan, kesehatan kada dijaga lagi. Akhirnya orang tersebut diberikan penyakit dan cobaan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya diberikan cobaan, ujar dokter, Ian ini kena lawas lagi sudah karena komplikasi. Jantung sakit, ginjal sakit juga, paru-paru sakit juga. Artinya dia dokter paling seminggu lagi biar ini. Ini shock, takajud mendengar kayak itu. Ya Allah, artinya bulik kayak akhirnya ke bininya yang keempat tadi. Biar sayang kalau ulun lah ya. Artinya jadi bini keempat sayang benar ulun biar uang punya dasar bujur sayang biar ulun meninggal kon hompat ke dalam liang lahat. Jangan bini keempat ulun kena hakun berpian pian berdahulu aja ulun mahadangi warisan pian aja. Boleh pulang ke bini yang ketiga sama aja jawabannya. Boleh pulang ke bini yang kedua sama aja juga jawabannya. Putus harapan. Boleh ke bini pertama nangos ditinggalkan. Ketika boleh ke bini yang pertama nangos ditinggalkan tadi, akhirnya jernya pian sayang kan ulun. Mungkin yang pertama sayang benar ulun. Coba pian lihat hampir 2 tahun sudah pian meninggalkan ulun. Ulun tetap setia menghadang pian. Kada minta cerai, kada minta apa. Kayak itu ngomongnya biar dasar bujur saya kali yang kayak pokoknya ulun mati, kita mati bimbay masuk ke dalam yang lahat bimbay. Ujar bini yang pertama, saking setianya ulun siap untuk menemani pian mati bersama. Ulun siap masuk di yang lahat bersama ulun pian. Takajub nang laki ini. Akhirnya senang nang laki ini. Napa aja nang bini tadi diumpati terus. Tapi nya penasaran apa artinya penyebabnya nih bini ini jadi hakun mati bimbel masuk yang lahat bimbel. Akhirnya ujar nang bini tadi kenapa jadi hakun bimbel karena artinya pian lawan ulun sudah lawas berpisah di dunia, maka ulun kada hendak di akhirat berpisah lagi ulun pian. Luar biasa lah. Akhirnya diobati nang bini makanan-makanan nang sehat, mulai puasa, intermittent fasting dan lain sebagainya. Sekalinya diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala.
Akhirnya bini kedua, bini ketiga, bini keempat tadi ketahuan berlengah, dipisahinnya sebentar. Akhirnya hidup lawan bininya yang pertama tadi. Mahallus syahid jarbuhan ulama di sini yaitu ini adalah perumpamaan daripada dunia. Dunia ini bagaikan seseorang yang mempunyai daripada istri 1, 2, 3 dan 4. Perumpamaan istri yang keempat itu perumpamaan teman-teman kita. Kawan nangke apa aja parakna serantang seruntung, makan indomie beimbai, makan buah karing beimbai. Amun sudah mendengar kita meninggal dunia, tadi dana hapunnya masuk yang pahat bersama. Palingnya masang status, zaman status ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawanku artinya baik benar meninggal. Imbahno anak status saja mengirimi Fatihah kita ingat lagi. Perumpamaan daripada istri yang ketiga itu perumpamaan daripada kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita nih. Nangke apa aja paraknya keluarga tadi, ampun yang kita masuk ke dalam yang nahat dan hapunnya umpat. Adapun perumpamaan bini yang kedua tadi adalah perumpamaan daripada harta dan tahta kita. Semuanya tidak ada yang ikut ke dalam liang lahat kita. Terus siapa? Istri pertama tadi. Istri pertama adalah perumpamaan daripada amal soleh. Amal yang soleh adalah orang yang paling setia. Kita sering menelantarkannya di dunia ini, tetapi orang yang pertama kali mengacungkan tangan siap masuk ke dalam kubur kita, menerangi kubur kita, yaitulah amal soleh kita ini. Tetapi sayangnya banyak di antara kita yang menelantarkannya. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita tidak lagi menelantarkan daripada amal soleh kita. Apapun yang kita kerjakan, kita jadikan pekerjaan tersebut untuk sebagai cocok tanam kita di negeri akhirat kita. Makan kita niatkan untuk kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Gawian kita niatkan untuk menafkahi anak istri kita. Apapun daripada yang kita punya, kita gunakan untuk pendekatan diri kepada Allah SWT, sehingga kita berkumpul dengannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau berkata, "Ajibtu liman talaba dunya wa huwa fi tahsilha ala syakkin wa min al-intifa'i biha ala syakkin wa min tarki biha ala yakin." Ujar Sidin, "Ajibtu liman talaba dunya." Saya heran dan kagum dengan orang yang mencari daripada dunia sampai-sampai dia meninggalkan daripada akhirnya. Padahal apa? Wa huwa fi tahsiliha ala wahmin. Dia untuk mendapatkan dunia itu masih di bawah 50-50, 40% ke bawah. Ini bubuhan supir truk paham benernya. Arti mendapatkan dunia itu masih di bawah 40%. Kenapa? Pagi-pagi inya mengeluarkan motor mana sih? Artinya nah ampunnya pagi aku pegawai, kawa 10 rek pegawai. Seretnya 1 juta berasih, 10 rek 10 juta hari ini penghasilan. Ibaratnya nih, sekalinya hanya angkot pertama kali meledung ban. Sebiji ban berapa ini truk? Ada 5 juta lah. 5 juta, ampunnya 2 biji yang meledak 10 juta sudah. Belum lagi mencabut bannya tuh kepaluhan doang, krak ya kalau trek imbah dicabut bannya ganti sudah ban men. Kayaknya mau bawa ban serap 2 biji nih cukup aja. Amunnya kadang minjem lo namun kawan kali pulang sekali imbah sudah keguling pulang bannya patah has pendek. Apa nanti dipatahkan? Padahal apa? Untuk menghasilkan daripada dunia ini sampai-sampai ini meninggalkan sembahyang subuh, kadang sembahyang zuhur, kesan gawian tadi untuk mendapatkan rezeki. Inya berhemat sampai meninggalkan akhirnya, padahal untuk mendapatkannya masih 40% ke bawah. Wah kata. Terus apa lagi? Wa minal intifa'i biha ala syakkin. Inya mengambil manfaat dari penghasilannya tadi pulang masih 50-50, 50%. Belum berikan contoh. Kalau seandainya kita bisi uang di berangkas 1 miliar atau 10 miliar,
Berapa yang kita gunakan kesan makan sehari-hari? Paling banyak 10%. Amunnya duit semiliar berarti mau belanja sehari 100 juta. Kira-kira yang hadir di sini adalah 6 bulan aja 100 juta sehari. Ya Allah, banyak habis duit di berangkas mau dipakai 100 juta. Ada. Berapa sehari mau belanja? Kira-kira paling boros yang hadir di sini 500 ribu lah sehari lah. Ini berapa persen dari 10% dari bulan? Makanya wa minal intifa'i biha ala syakkin, masih 50-50. Kita bisi rumah nangganang, paling kita di kamar, di ruang tamu. Kada ternikmati tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempatnya itu. Wah, kecuali ada acara-acara kan, hanya naik ke atas itu, semuanya kada ternikmati. Tapi apa? Wa minat terki biha ala yakin. Tapi inya untuk meninggalkan dunia itu pasti yakin sudah 100%. Setiap daripada kita bakalan meninggalkan daripada dunia ini. Tidak ada pun satu di antara kita pun di sini mungkin 200 tahun ke depan dia kehilangan dana ini. Ya kalau yakin meninggalkan. Tetapi kenapa kita malah mengutarakan waktu kita untuk sesuatu yang masih 50-50 atau yang di bawah 50-50, nang untuk nang yakin banyak nang ditinggalkannya. Makanya jar Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat cocok tanam kesan akhirat. Karena yang pasti kita hadapi, rumah nang bujur-bujur bakalan kita tinggali, yaitu adalah akhirat kita. Ibaratnya inya kampung halamannya di Canton, berjalan ke Banjar, ke Banjar seminggu sekali. Oh ini jalan alternatif ya Allah, parak benar. Kira-kira untuk nang persinggahan setumat nih, adanya bakalan singgah di jalan alternatif tuh, kesan Bekami dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin nggak inya olah rumah di jalan alternatif lebih ganal daripada di Canton? Kededa. Pastinya rumah yang dicantum lebih ganal pada jalan yang di alternatif itu. Karena ia tahu rumah yang di jalan alternatif itu setumat saja. Rumah yang bujur-bujur ditinggali yaitu adalah yang dicantum ini. Oleh karena itulah dunia itu cuma sekedar cocok tanam buat rumah yang abadi, yaitu adalah akhirat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Kalau di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Artinya beramallah untuk dunia kita seakan-akan kita itu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhirat kita seakan-akan isuk bulik sudah, isuk meninggal sudah. Pahamlah bukan biar maksud ini. Sebahagian orang mendengar hadis ini artinya berarti berhimatnya begawinan, karena seakan-akan hidup selawasan. Maka ini pemahaman yang kurang tepat. Yang bujur itu pemahamannya adalah apa? Kita hidup di dunia seakan-akan selama-lamanya. Kita meninggalkan dunia seakan-akan isuk. Akhirat isuk bakalan kita temui. Kira-kira ampunnya ada orang lah acara setahun lagi lawan isok pengantenan atau seminggu lagi pengantenan, nang didahulukan digawiakan nang setahun lagi kah gawiannya atau nang seminggu lagi kah? Nang seminggu lagi nang dihimati. Makanya wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan ikam mati isok, karena isok bakalan mati itu gak ada yang dihimati. Adapun dunia ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan ikam masih panjang lagi perjalanannya. Maka akhirat kita lah yang kita kedepankan daripada dunia kita. Wah, kata inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Oleh karena itulah penting kita mempunyai investasi akhirat. Berbentuk anakkah itu ataupun berbentuk daripada amal soleh. Kalau kita berinvestasi untuk akhirat sekedar cuma amal soleh aja, kita meninggal dunia kada kawal lagi beramal soleh. Terus nanti apa? Inilah hikmahnya setiap orang itu diberikan inya pasangan dan diberikan keturunan, yaitulah sekira amalnya terus menerus.
tidak cuma berharap dengan menopangkan diri sendiri, tetapi anak juga dijadikan daripada investasi akhirat kita juga. Banyak di antara kita yang berpikir ketika mempunyai anak apa aja? Kira-kira yang hadir di sini amunnya bisi anak apa harapan? Artinya ulun harapan anak pintar begawi dan inya itu berpendidikan tinggi. Amunnya kawatnya profesor begawi ulang. Kebanyakan daripada orang gitu. Kalau seandainya pikiran kita cuma sekedar itu, maka 62 tahun kita hanya menikmati hasil dari sebelum 62 tahun dari bang, nah duit kita habis bisa mengeluarkannya sekolah. Umur 25 tahun kawin, setahun kemudian bisa anak 26 sudah umur. Embeh itu umur 19 tahun hanya tamat SMA, terus ya pernah ngomong itu, pointen harus tuh duitnya harus habis tuh. 26 tambah 19 berapa sudah? 45 tahun ya Allah sudah umur. Embeh itu bang, artinya S1 5 tahun berapa sudah umur? 50 tahun. S2 3 tahun 53 tahun. Embeh itu bang lagi doktor 3 tahun 56 tahun. Embeh itu bang apa lagi? Embeh itu mengambil profesor pulang berapa umur? 60 tahun. Ini duit kita harus mengeluarnya. Anak yang berpendidikan tinggi tadi. Embeh itu bang dapat gawian misalnya, lulus benar deh, lulus terus sekolah, pintar benar skripsi tuntung terus. Gawian dapat gawian artinya. Inya ketika dapat gawian kada kono karakan pian motor masih, kada kono karakan pian rumah lagi, kada kono karakan pian tanah, duit pian habis. Anggap inya usaha bagus 2 tahun sukses. Embeh itu hanya lebih menikmati duitnya. Kira-kira umur sudah 62 tahun, anak sugih, nyaman lah lagi duitnya tuh. Ada kerasaan nyaman lagi sudah biar 4 tingkat biar diolahkan anak rumah. Biar kada kau lagi naik ke tingkat kedua, tingkat ketiga, keempat, sakit persendian sudah. Hah? Biar dijulungi motor, nang suspennya bagus, FG Cruiser artinya ke Banjar berjalan, nah sakit pinggang. Bukan mobilnya, suspensinya yang bermasalah, pinggang kita sudah merapuh. Kita bisi kolam renang di rumah, kada tak kunyungi lagi sudah. Stroke, kunyung di apa tadi? Kolam renang tadi. Kalau kita cuma sekedar itu 62 tahun sudah hanya ternikmati. Dan makan daging kada kau lagi ikutan darah tinggi. Makan minuman ini minuman itu kada kau lagi takut ginjal macam-macam. Wah kada. Maka kalau kita tujuan ketika hidup di dunia mempunyai anak cuma sekedar pendidikan yang tinggi dan inya usahanya mapan, maka itu kurang tepat. Yang paling jujur, yang paling benar yaitulah ketika kita punya anak, didiklah anak tersebut menjadi anak yang soleh, yang istiqomah, yang faham daripada agama. Nanti apa? Yaitu adalah jar Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, muru auladakum li sab'in, muru auladakum bis salati li sab'in. Suruh anak tuh na umur 7 tahun kesan inya sembahyang. Wadribuhum li asrin, amunnya umur 10 tahun kada sembahyang catok pukulit. Itu ini faedahnya banyak benar biar lah. Di antaranya orang tua itu menjadi berwibawa di hadapan anaknya. Amunnya pian waktu kekanakan kada biasa menyariki anak, diungahakan, dimanjakan, pian bakalan diatur oleh anak. Kedua ini anak ulun penabah abah pokoknya hanya bisa berpandai saja, harus belajar mengaji. Kadang cakap sidin sampai wahini ada denawarinya apa di rumah itu. Kenapa? Karena biasa kuitan itu memerintahkan anak sudah. Jadi orang itu berwibawa. Ini kada anak umur 6 tahun, 7 tahun, kenapa? Dijulungi HP, apa aja kehendaknya ditukarakan, akhirnya Pak sampai Tuhan akhirnya ada maasi lagi dalam seorang kesalahannya kita tidak meneladani daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meneladani daripada itu, anak kita bakalan menjadi anak yang mengikut daripada orang tuanya. Yang kedua,
yaitulah Nabi Muhammad SAW, alimu auladakumul Quran, ajari anak-anak kalian daripada Al-Quran. Supaya apa? Karena ketika seseorang bisa membaca Al-Quran, dia mempunyai investasi di masa tuanya. Amunnya orang kada bisa baca Quran, ketika Tuhan alih benar hidup, kawan matian sudah. Bepandir lawan bubuhan kekanakan kada kawan lagi, tak cepat kesinggung darah tinggi sih den, menyarik kewian. Kenapa? Inya Tuhan membaca Al-Quran kada bisa, di rumah pusing, berduduk lawan kawan, pulang anuman-anuman, bubuhan kekanakan ini manu harus barang nang Tuhan. Akhirnya emosi. Coba kalau seandainya dia bisa membaca Al-Quran, apa nah? Kewian di kamar, sembahyang, amunnya waktu duha sembahyang, amunnya waktu daripada duhur sembahyang, waktu kosongnya pun apa? Artinya alhamdulillah dia cukup aja baik mengaji nih, pada duduk protek kawan-kawan, pada duduk di pos kamling, pada duduk main gaflek dan lain sebagainya. Baik ini beribadah, amunnya ini bisa membaca Al-Quran. Coba kalau ini kada bisa baca Al-Quran, nanti apa? Kadang ini bisa melihat investasi daripada masalah manusia. Jarang di antara kita yang memikirkan investasi ke manusia. Dan fungsinya yang paling besar yaitu ketika anak bisa sembahyang, bisa membaca Al-Quran, maka anak kita menjadi anak yang luar biasa. Karena apa? Ketika kita sudah sakarat, inya yang membacakan Yasin kepada kita tanpa perlu mencari tuan guru lagi. Coba biar amunnya bisi anak profesor, kuitan hendak sakarat, minta bacakan Yasin. Siapa yang bacakan Yasin? Profesor tadi menanggil tuan guru, imbahnya tuan gurunya terlambat meninggal belum baca Yasin lagi. Tapi kalau anak kita yang bisa baca Yasin, inya langsung turun tangan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Bacakannya. Kadakah pian tekurehing main anaknya. Dudukan anak bacakan Yasin. Ini kada kuitan hendak sakarat, anak abur teleponan. Urusi bisnis di sini lah, urusi bisnis di sana. Panggilkan tuan guru. Kuitannya sakarat sudah. Wah kada, ini gara-gara salah pola pikir kita untuk mendidik daripada anak. Pola pikir kita dunia terus, tidak ada menyisipkan daripada akhirat kita. Terus lagi apa? Sembahyang jenazah, kemudiannya alim, pintar. Kada perlu mencari tuan guru lagi yang membahayakan kita. Inya langsung turun tangan. Bahkan ketika anak bisa sembahyang jenazah, inyalah orang yang paling utama menyembahyangan kita. Sampai-sampai tuan guru kada boleh maju kecuali dapat izin anak hadir. Karena bacaan tuan guru menyembahyangan lawan bacaan anak belain. Amunnya tuan guru memang kan Allahu Akbar, cuma sekedar membaca rukun-rukunnya aja, mendoakan, untung sudah. Tapi kalau anak ingin membaca takbir, kesan kuitannya, hatinya lagi sedih. Artinya kuitan membesarkan ulun, menggandalakan ulun, meninggal dunia. Ya Allah, ampuni daripada anak ulun. Akhirnya gara-gara hatinya lagi sedih tersebut, Allah SWT berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku beserta orang yang hatinya lagi sedih, lagi pecah, lagi hancur karena mengharap daripada keridhoanku. Ketika ia mengangkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap daripada huruf yang ia ucapkan, dia selalu mengharap agar Allah Ta'ala mengampuni daripada orang tuanya. Tidak adakah di antara kita yang mempunyai pemikiran agar anaknya menjadi anak yang soleh, nang kaum imaminya seperti sebagai jenazah. Amunnya meninggal pulang dimasukkan dalam kubur, inya langsung mentalkinakan, nang membacakan Al-Quran. Anak kita pian amunnya profesor anak mengajiakan 3 hari 3 malam, paling lawas 7 hari 7 malam. Kenapa? Artinya mengajiakan di pekuburan itu 3 ikong, seikong 1 juta, 1 kali 3, 3 juta, kali 7, 21 juta aja. Itu kan hendak menangis mengeluarkan duit. Mahati menangis sisan kuitan, sekalinya menangis, ya Allah, artinya gaji 2 bulan habis, sisan kuitan, wah kata. Makanya penting kita mempunyai anak yang berpendidikan, anak yang bisa membaca Al-Quran. Ada penting bang, harus penceramah ada.
Nam pentingnya paham baca Al-Quran, paham sembahyang. Kalau masalah ceramah, undangan di sana di sini, itu masalah hati orang. Orang senang, orang hendak minta isiakan. Itu bukan di bawah daripada aturan kita. Tetapi ketika mendidik anak, itu masih ada daripada kita ikut andil supaya anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita menjadi orang tua yang selalu memikirkan daripada jenjang akhiratnya juga. Semoga dengan perkumpulan ini anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehat. Dengan perkumpulan ini anak-anak kita anak-anak yang faham agama, anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, sehingga ketika kita meninggal dunia kita tidak capek mencari siapa lagi untuk mensolatkan kita, untuk mentalkinkan kita, untuk mengajikan kita, karena anak-anak kita lah yang langsung turun tangan untuk memberikan daripada amalan-amalan, daripada bacaan-bacaan yang dikirimkannya kepada orang tuanya. Wah kata. Oleh karena itulah jangan sampai kita putus asa, janganlah kita menyerah di dalam mendidik anak kita. Terus kita didik anak kita, terus kita kasih motivasi kepada mereka, terus jadikan mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Allahumma rzuqna min al-'uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعمها. Ya Allah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, dengan berkat kami membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Mudah-mudahan pembacaan salawat kami, perkumpulan kami ini sebagai tanda pendekatan kami dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kami lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya dikirimkan, dibagikan kepada orang-orang tua kami, sehingga tidak ada pada malam hari ini daripada orang tua kami yang turun ke langit pertama untuk menyerukan, wahai anak-anakku, saudaraku, adakah di antara kalian yang mengingat daripada kami? Karena kita semua ingat kepada orang tua kita, ingat kepada leluhur kita, sehingga tidak ada yang merintih daripada keluarga kita, tidak ada yang menangis daripada keluarga kita, tidak ada daripada nenek moyang kita, kecuali mereka tersenyum pada malam hari ini melihat daripada anak-anaknya, bangga kepada kita karena kita mengingat kepada mereka. Seluruh daripada bacaan salawat, istighfar ataupun Al-Quran dikirimkan kepada mereka semua. Dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada hubungan keluarga kita, hubungan rumah tangga kita, suami kita, istri kita. Tidak ada lagi di antara kita yang menelantarkan daripada sholat, tidak ada lagi di antara kita yang menelantarkan daripada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkumpulan ini, semoga ini penyebab daripada penyejuk mata Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita yang tidak berbakti kepada kita, yang sering membangkang kepada kita, yang tidak mau diatur oleh kita, semoga dengan perkumpulan ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehat, yang berbakti kepada orang tuanya. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada pola pikir anak kita, sehingga tidaklah mereka tumbuh besar kecuali menjadi anak-anak yang memikirkan daripada leluhurnya, sehingga tidak ada yang terlantar daripada leluhurnya. Semoga dengan perkumpulan ini, kalau seandainya ada di antara kami yang sulit di dalam bekerja, dipermudah daripada pekerjaannya. Semoga dengan perkumpulan ini ada yang di antara kami daripada yang banyak menanggung hutang, diberikan daripada kemudahan untuk melunasi daripada hutangnya. Dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pasangan yang baik, pasangan yang saleh salehat. Dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat, di hari kiamat, mengumpulkan kita beserta yang kita cintai, yaitulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair
خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت هو الناس كالحجر محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت هو الناس كالحجر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير